Cerita dimulai dengan menampilkan keluarga bahagia yang sedang dalam perjalanan mengantar anak mereka ke sekolah, namun tiba-tiba mengalami kecelakaan. Kedua orang tua yang merupakan prajurit militer tidak dapat bertahan, tetapi anak laki-laki mereka berhasil selamat. Setelah kehilangan kedua orang tuanya, ia kemudian diadopsi oleh bibinya yang bekerja sebagai polisi dan dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri. Namun, kehilangan kedua orang tuanya membuat Jinwoo tumbuh dengan sifat yang selalu murung dan mudah marah. Ia telah berpindah sekolah sebanyak 3 kali karena sering bertengkar dengan para pembuat onar. Meski demikian, Jinwoo adalah seorang yang cerdas. Ia belajar hukum secara otodidak di rumah dan berhasil mendapatkan sertifikat hukum. Sayangnya, karena ia tidak memiliki ijazah sekolah menengah atas, sertifikat hukumnya hanya diakui sebagai sertifikat kejuruan dan tidak ada firma hukum yang mau menerimanya bekerja. Dalam keadaan frustrasi, Jinwoo melempar kursi ke arah perekrut saat wawancara kerja dan pergi dengan penuh amarah. Ia kemudian duduk di pinggir jalan sambil makan mie instan. Tetapi secara kebetulan bertemu kembali dengan direktur sebuah firma hukum tempat ia melamar kerja sebelumnya. Pria itu bernama Jonggun, seseorang yang tidak terlalu peduli dengan ijazah tetapi bisa melihat bakat alami Jinwoo. Jonggun ingin merekrut Jinwoo untuk menjadi jaksa militer di lingkungan tentara. Namun, begitu mendengar kata militer, Jinwoo langsung menolak karena ia memiliki kebencian mendalam terhadap institusi tersebut. Namun, pendiriannya mulai goyah saat Jonggun menyebutkan gaji yang 5 kali lebih besar dibandingkan gaji seorang pengacara biasa, ditambah dengan komisi sebesar 10% yang bisa setara dengan penghasilan 1 tahun penuh. Setelah akhirnya bergabung dengan militer, Jinwoo mulai menyadari sesuatu yang mencurigakan. Kecelakaan yang merenggut nyawa kedua orang tuanya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan sebuah konspirasi yang sengaja dirancang. Untuk mengetahui siapa dalang di balik kejadian tragis itu, ia memutuskan untuk tetap bekerja sama dengan Jonggun dan berhasil naik pangkat menjadi seorang sersan senior. Suatu hari ia bertemu dengan seorang rekrutan baru dan menunjukkan perhatian khusus kepadanya. Setelah meninggalkan ruangan, ia memberitahu kapten peleton bahwa anak laki-laki itu adalah putra seorang presdirbang besar. Tampaknya, uang memang dapat mempengaruhi banyak hal, termasuk perlakuan dalam militer. Putra presdirbang tersebut bahkan tidak perlu mencuci pakaiannya sendiri karena ada orang lain yang melakukannya untuknya. Saat semua orang menjalani latihan berat di luar ruangan, ia malah bisa beristirahat di dalam kamar. Pemuda itu berpikir bahwa perlakuan istimewa yang ia terima adalah karena kondisi kesehatannya yang buruk. Namun, tanpa ia sadari, semua itu hanyalah bagian dari perangkap yang dibuat oleh Jinwoo dan Jonggun. Tidak lama kemudian, media mulai membongkar perlakuan istimewa yang diterima anak direktur bank tersebut di militer. Sebagai jaksa militer, Jinwoo bertanggung jawab atas kasus ini. Pemuda itu memohon agar Jinwoo membantu menjelaskan kondisinya, tetapi ia meminta bantuan kepada orang yang salah. Jinwoo justru mengajukan pertanyaan yang semakin memberatkannya. Ketika pemuda itu menyadari bahwa semua ini adalah jebakan Jinwoo, ia bertanya dengan panik. Namun, Jinwoo hanya menatapnya dengan dingin seperti seorang pembunuh. Sementara itu, dari luar ruang interogasi, seseorang mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Yuri tampaknya mulai menyadari permainan licik Jinwoo. Skandal ini akhirnya membuat presdirbang tersebut terpaksa mengundurkan diri karena tekanan dari media. Jinwoo menerima tugas ini dari Jonggun sebagai bagian dari misinya selama 5 tahun di militer. Sekarang, hanya beberapa bulan lagi sebelum ia bisa keluar dari dinas militer. Namun, setelah keluar, Jinwoo tidak ingin lagi bekerja untuk Jonggun. Ia ingin bekerja untuk seseorang yang memiliki kuasa lebih tinggi darinya, CEO muda bernama Kim, seorang pria kaya raya yang berbahaya. Dalam sebuah pesta yang diadakan oleh Kim, sepasang kekasih secara tidak sengaja mengganggu anjing kesayangan sang CEO. Akibatnya, mereka dipukuli oleh pengawal Kim. Tidak cukup sampai di situ, Kim memaksa pria tersebut untuk berlutut dan meminta maaf kepada anjingnya sebelum melanjutkan pemukulan. Setelah puas, ia menyerahkan masalah hukum ini kepada Jonggun untuk menyelesaikannya. Rupanya, kasus anak direktur bank juga merupakan perintah dari Kim.
karena bank tersebut merupakan saingan bisnisnya. Kini, Kim ingin bertemu langsung dengan Jinwoo, seseorang yang telah berhasil menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Ia ingin melihat apakah Jinwoo benar-benar bisa setia kepadanya, sama seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Setelah itu, Jonggun diusir keluar agar Kim bisa bersenang-senang dengan teman-temannya. Salah satu temannya, seorang pria berambut pirang bernama Michael, adalah sahabat dekat Kim. Michael membawa seorang gadis cantik bersamanya, yang segera membuat Kim menunjukkan niat buruknya. Gadis itu merasa ada sesuatu yang tidak beres dan ingin pergi. Tetapi kedua pria itu menahannya dan memaksanya untuk minum segelas minuman sebagai sopan santun. Tanpa disadari, minuman itu telah dicampur dengan obat tidur. Tidak lama setelah meminumnya, gadis itu kehilangan kesadaran. Sementara itu, Kim hanya tersenyum semakin jahat. Beberapa saat kemudian, di kantor polisi, gadis itu dengan kondisi berantakan masuk dan melaporkan kejadian yang dialaminya. Namun, para pelaku tetap melanjutkan pesta mereka tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tiba-tiba, seorang wanita berambut merah dengan kacamata hitam muncul di pintu masuk. Para pria di dalam ruangan mengira ada seseorang yang mengundangnya untuk bergabung dalam pesta, sehingga Michael segera membukakan pintu untuknya. Wanita berambut merah itu masuk dan duduk di depan para pria tanpa rasa takut. Ketika ia melepas kacamata hitamnya, mereka terkejut. Itu adalah Yuri. Yuri telah lama menyelidiki kejahatan mereka dan kini datang untuk memberikan hukuman. Meski seorang diri, ia tidak gentar menghadapi para pria bejat itu. Saat Yuri memasuki mode pembunuh, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawannya. Bahkan saat mereka mencoba melarikan diri, Yuri tetap menangani mereka satu persatu. Michael, yang paling keji di antara mereka karena telah menipu pacarnya sendiri, menerima hukuman yang lebih berat. Setelah menyingkirkan semua pelaku, Yuri menelepon rekan-rekannya untuk menangkap dan mengamankan mereka. Ia melakukan semua ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi karena ia merasa dunia ini perlu diperbaiki dan dibebaskan dari pengaruh uang. Sementara itu, Jinwoo sibuk menyelidiki informasi tentang Kim untuk mendekatinya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa di tempat lain, Yuri memasukkan para pelaku ke dalam mobil polisi sebelum pergi ke rumah sakit untuk menjenguk korban, seorang gadis bernama Mina. Yuri menyerahkan rekaman video yang diambil oleh para pelaku saat melakukan kejahatan terhadap Mina dan memintanya untuk menyimpan bukti tersebut dengan baik agar bisa menjebloskan mereka ke penjara. Michael, yang ternyata adalah seorang penyanyi terkenal, menghilang secara tiba-tiba, membuat media dengan cepat melaporkan kepergiannya. Sahabatnya, Kim, segera mengetahui berita tersebut. Jonggun, yang merupakan pengacara mereka, segera mencari cara untuk menyelamatkan Kim dari keterlibatan dalam kasus ini. Namun, meskipun tahu bahwa Michael telah menghilang, Kim sama sekali tidak khawatir. Bagi Kim, masalah seperti ini bisa diselesaikan dengan uang. Ia meminta Jonggun mengirim Jinwoo untuk mencari Michael. Jonggun pun merasa posisinya terancam karena Kim tampaknya mulai lebih mempercayai Jinwoo. Karena itu, Jonggun memberikan foto Michael kepada Jinwoo, tetapi tidak mengizinkannya bertemu langsung dengan Kim. Jinwoo segera bekerja, menyelidiki klub malam tempat kejadian terjadi. Meskipun sebagian besar rekaman CCTV telah dihapus, ada satu kamera di atap yang masih menyimpan bukti. Setelah menyuap petugas keamanan, Jinwoo berhasil melihat rekaman yang memperlihatkan seorang wanita berambut merah dengan kacamata hitam. Jinwoo kemudian pergi ke kamar tempat kejadian untuk mengumpulkan sampel darah. Di sisi lain, putra direktur bank yang telah dipenjara oleh militer mulai menyimpan dendam terhadap Jinwoo. Ia menyewa seorang pembunuh bayaran dengan jumlah uang yang besar untuk menyingkirkan Jinwoo. Kebetulan, si pembunuh juga memiliki dendam pribadi terhadap Jinwoo, sehingga ia menerima pekerjaan itu tanpa ragu. Sementara itu, Jinwoo pergi bersama Jonggun untuk bertemu dengan Kim. Meskipun Jonggun tidak menginginkannya, ia tidak bisa melawan perintah atasannya. Namun, Jinwoo justru melihat kesempatan ini untuk langsung bekerja di bawah Kim tanpa perantara Jonggun, yang membuat Jonggun semakin tidak senang. Kepulangan Jinwoo dari pertemuan itu membuat Jonggun merasa dikhianati. Namun, semua orang tentu ingin naik ke posisi yang lebih tinggi.
Jonggun yang kini merasa posisinya tidak lagi diandalkan oleh Kim, mulai berbalik melawan bosnya. Ia mengancam akan mengungkap segalanya kepada ibu Kim. Mendengar kata ibu, tubuh Kim langsung menegang. Karena satu-satunya hal yang paling ditakutinya di dunia ini adalah ibunya sendiri. Ketakutan itu pun segera menjadi kenyataan. Saat Kim sedang berusaha memaksa Mina untuk mengungkap keberadaan rekaman video, anak buah ibunya tiba-tiba datang dan memerintahkan Kim untuk segera menemuinya. Di saat yang sama, Jinwoo dan Yuri mulai bergerak. Tapi, saat dalam perjalanan menjalankan tugas, tiba-tiba sebuah mobil menghadang di tengah jembatan tanpa alasan yang jelas. Itu adalah mobil milik para preman yang disewa untuk menyingkirkan Jinwoo. Karena merasa sebagai seorang pria, Jinwoo meminta Yuri tetap di dalam mobil, sementara ia menghadapi mereka. Namun, baru saja turun dari mobil, Jinwoo langsung dihajar habis-habisan. Meskipun ia kuat, menghadapi 10 orang sekaligus jelas bukan tugas yang mudah. Sementara itu, Yuri yang memiliki kemampuan bela diri tinggi hanya duduk santai di dalam mobil, berpura-pura menjadi gadis lemah. Baru saat melihat Jinwoo hampir kalah, ia turun tangan. Dengan tenang, ia mencabut wiper mobil dan langsung menerjang ke medan pertempuran. Melihat seorang wanita berani menantang mereka, para preman awalnya meremehkannya. Namun, mereka segera menyesalinya. Dalam sekejap, beberapa orang berhasil dikalahkan oleh Yuri, meninggalkan Jinwoo yang terkejut melihat ketangkasan dan senyum tajamnya. Dengan hanya beberapa gerakan, para preman itu jatuh tersungkur. Setelah semuanya beres, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat duduk di kursi belakang mobil, Jinwoo secara tidak sengaja melihat rambut merah Yuri. Dengan sengaja, Yuri tetap memakai kacamata hitam agar ia terlihat mencurigakan. Diam-diam, Jinwoo mengambil sehelai rambut yang mungkin mengandung keringat atau sesuatu yang bisa dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, Kim sangat takut kepada ibunya karena trauma masa kecil yang dialaminya saat masih sekolah. Ibunya tidak menghukumnya dengan cambuk, tetapi cukup dengan tatapan dan kata-kata yang menakutkan. Untuk mengajarinya disiplin, ibunya pernah melemparkan sebuah granat dengan pin yang sudah dicabut ke arahnya, membuat Kim gemetar ketakutan. Bagi ibunya, yang terpenting dalam hidupnya adalah kekuasaan dan statusnya sebagai perwira militer tertinggi. Tidak ada yang boleh menghalangi jalannya, bahkan anaknya sendiri. Jika Kim melakukan sesuatu yang mencoreng nama baiknya, ia tidak akan ragu untuk menyingkirkannya. Granat itu bisa meledak dalam 1 jam atau langsung meledak jika Kim menjatuhkannya ke tanah. Untuk menghukumnya, ibunya mengurungnya di gudang agar ia bisa merenungi kesalahannya. Namun, ketakutan itu justru membentuk Kim menjadi seorang monster keji seperti sekarang. Setiap kali mengingat masa itu, pikirannya terasa ingin meledak. Begitu melihat ibunya, ia langsung berlutut memohon ampun. Namun, tanpa rasa iba, Ibu Choi menendang anaknya dengan keras sebagai hukuman karena telah kabur dari wajib militer dan membuat kekacauan di luar sana. Ia menginjak wajah Kim bukan untuk mengubahnya menjadi orang baik, tetapi agar ia tidak melakukan sesuatu yang bisa mencoreng nama besar yang telah ia bangun. Kim berhasil melepaskan diri dan bersumpah tidak akan mengikuti wajib militer di camp yang dikelola ibunya. Ia kemudian melarikan diri. Dalam pelariannya, ia menemui Jonggun untuk melampiaskan amarahnya. Namun, Jonggun dengan tenang berkata bahwa ia hanya melakukan tugasnya dengan melaporkan semuanya kepada Ibu Choi. Sebagai seorang pengacara, ia tetap memiliki banyak kekuatan dan pengaruh. Di tempat lain, Jinwoo menyerahkan sampel rambut Yuri ke tim forensik untuk diperiksa. Setelah itu, ia mulai membuntuti Yuri untuk mengetahui kemana ia pergi saat jam kerja. Dengan cermat, ia mengganti pakaiannya agar tidak dikenali. Saat melihat Yuri mengenakan gaun hitam yang menggoda, Jinwoo sempat terdiam beberapa saat, tetapi ia segera sadar dan bersembunyi di belakang seorang wanita agar tidak ketahuan. Ia bahkan sampai harus berebut tas dengan wanita tersebut dan buru-buru membayar agar bisa kabur lebih cepat. Akhirnya, karena sudah terlanjur membeli tas itu, ia membawanya untuk diberikan kepada seseorang. Selama ini, ia yang membesarkan keponakannya, dan kini keponakannya akhirnya membelikannya barang mahal, yang membuatnya sangat terharu hingga menangis. Setelah itu,
Jinwoo menemui seorang dokter militer. Ia meminta dokter tersebut mengeluarkan surat keterangan medis yang menyatakan bahwa Kim tidak layak untuk menjalani wajib militer. Sebagai gantinya, Jinwoo berjanji akan merekomendasikan dokter itu kepada Kim agar bisa keluar dari dinas militer dan mendapatkan pekerjaan yang baik di rumah sakit besar. Ibu Choi kemudian mengetahui bahwa Jinwoo adalah orang yang membantu anaknya menghindari wajib militer, sehingga ia segera mengatur pertemuan dengannya. Namun, saat itu Jinwoo masih terus membuntuti Yuri. Sementara itu, seorang temannya menelepon dan melaporkan bahwa mereka telah menemukan mobil mencurigakan yang terakhir kali terlihat saat Michael menghilang. Mobil tersebut terdaftar atas nama sebuah perusahaan pertahanan. Yuri kemudian naik ke atap gedung untuk bertemu dengan seorang pria yang merupakan sekutu terpercayanya. Ia adalah direktur Kang dari perusahaan pertahanan tersebut. Kang membantu Yuri karena dulu saat masih di Amerika, Yuri pernah menyelamatkannya dari para perundung. Selain itu, Kang dulunya adalah seorang mahasiswa penerima beasiswa dari perusahaan ayah Yuri, sebelum perusahaan itu direbut oleh orang lain. Sejak saat itu mereka menjadi sahabat baik. Kang juga membantu Yuri dalam menangani Michael, tetapi percakapan mereka secara tidak sengaja didengar oleh Jinwoo. Saat Jinwoo berbalik pergi, Yuri menatapnya dan berkata bahwa ia akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana sempurnanya. Setelah pulang ke rumah, Jinwoo mulai menyusun semua informasi yang ia miliki dan semakin yakin bahwa Yuri bekerja sama dengan Direktur Kang untuk menjebak dan menangkap Michael. Sementara itu, Kim tidak terlibat lebih jauh dalam insiden tersebut, sehingga ia berhasil lolos. Hasil tes DNA Yuri juga cocok dengan sampel DNA yang ditemukan di tempat kejadian, sehingga Jinwoo memutuskan untuk menangkapnya dan memasukkannya ke dalam penjara agar tidak mengganggu rencananya untuk keluar dari dinas militer. Di sisi lain, Jonggun menyusup ke rumah Mina dan menyandera ibunya untuk mengancamnya. Apakah Kim memiliki rekaman video atau tidak? Hal itu tidak menjadi masalah karena jika rekaman tersebut dipublikasikan, ibu Mina akan menghilang selamanya. Sementara itu, teman Jinwoo berhasil menemukan mobil yang digunakan untuk menyekap Michael. Yuri juga menyerahkan rekaman kejahatan yang menimpa Mina kepada bibi Jinwoo agar ia dapat membawa pasukan untuk menangkap Kim. Jinwoo segera berlari memberitahu Kim bahwa Michael telah ditemukan, membuatnya tersenyum puas karena ia yakin rekaman itu ada di ponsel Michael. Jika mereka menemukan Michael, mereka bisa menghapus rekaman itu dan menutup kasus ini. Kim bahkan berjanji akan memberikan posisi yang baik di perusahaannya kepada Jinwoo jika ia berhasil menyelesaikan masalah wajib militernya. Namun, tak lama setelah Jinwoo pergi, Michael tiba-tiba menelepon dan memberi kabar mengejutkan. Saat itu, di lantai bawah, mobil polisi telah tiba. Jinwoo yang awalnya senang, terkejut saat melihat bibinya memimpin pasukan masuk ke gedung. Arah mereka jelas menuju kamar Kim, dan benar saja, tak lama kemudian ia ditangkap dan diseret keluar. Bibi Jinwoo juga melihat ada 2 gelas anggur di dalam ruangan, menandakan ada orang lain di sana. Saat keluar, ia bertemu dengan Jinwoo yang terlihat seperti sedang menguping. Tidak ingin ketahuan bekerja untuk pihak jahat, Jinwoo segera melarikan diri. Bibinya langsung mengejarnya, dan dalam waktu singkat kejar-kejaran pun terjadi dengan beberapa kelompok lain yang juga ingin menangkap Jinwoo. Bibi Jinwoo terus meneriakinya melalui pengeras suara, memerintahkannya untuk berhenti. Namun, dengan manuver mengemudi yang luar biasa, Jinwoo berhasil menghilangkan jejaknya dengan mematikan lampu mobil dan bersembunyi. Sayangnya, saat dalam perjalanan pulang, mobilnya tiba-tiba kehilangan kendali dan terjadi kecelakaan hebat. Saat membuka mata, orang pertama yang ia lihat adalah Yuri, yang kini mengenakan pakaian sebagai gadis berambut merah. Kali ini, Yuri secara resmi mengungkapkan identitasnya dan mengajak Jinwoo untuk bekerja sama. Yuri kemudian membawa Jinwoo ke rumah sakit. Untungnya, ia hanya mengalami cedera ringan. Begitu sadar, ia langsung pergi dan kembali ke markas militer. Saat bertemu dengan Yuri, ia segera mendorongnya ke dinding dan menuntut jawaban. Yuri menjelaskan bahwa ia tahu betapa berbahayanya jika seseorang dengan kemampuan tinggi seperti Jinwoo jatuh ke tangan yang salah. Aku menunggu hari di mana jaksa Jinwoo bisa keluar dari bayang-bayang kelamnya.
ucap Yuri membuat Jinwoo terdiam. Kata-kata itu mengguncangnya karena bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa ia terus mengejar uang dan kekuasaan. Sementara itu, Kim akhirnya dibebaskan dari penjara. Namun, ia justru memerintahkan Jong-gun untuk menjemputnya dengan membawa anjing sebagai bentuk penghinaan. Inilah bukti betapa kejamnya dunia uang, di mana hanya yang berkuasa yang bisa berbicara. Di sisi lain, teman Jinwoo menemukan informasi penting tentang Direktur Kang. Jika mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang masa lalunya, maka mereka juga bisa mengungkap identitas asli Yuri. Ketika Jinwoo membuka rekaman video yang ditemukan, ia terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan Direktur Kang sebenarnya didanai oleh YM Group, perusahaan yang dimiliki oleh Kim. Namun, anehnya, sekarang Direktur Kang justru bersekongkol dengan Yuri untuk menjatuhkan Kim. Saat Jinwoo mendengar bahwa pendiri pertama YM Group adalah ayah Yuri, ia mulai menyadari bahwa mungkin perusahaan itu sebenarnya milik keluarga Yuri yang direbut oleh keluarga Kim. Untuk memastikan kebenaran ini, Jinwoo segera memanggil Yuri dan langsung bertanya tanpa basa-basi. Ia juga menyebutkan semua kejahatan yang dilakukan ayah Yuri, termasuk membocorkan rahasia militer. Jinwoo mengetahui bahwa ayah Yuri telah menjadi korban penggelapan, manipulasi saham, dan berbagai skandal lainnya. Orang yang menangani kasus ayahnya adalah pengacara Jong-gun, sementara Choi atau Ibu Kim adalah orang yang menyebabkan kematiannya. Itulah alasan mengapa Yuri bertekad membalas dendam kepada mereka. Namun, Jinwoo merasa bahwa Yuri hanya diam dan mengandalkan informasi dari internet tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia mengembalikan jam tangan yang sebelumnya diberikan Yuri, yang ternyata berisi alat penyadap. Yuri tidak menyangkal hal tersebut dan malah mengungkapkan bahwa pemilik sebenarnya dari YM Group saat ini adalah Choi, yaitu Ibu Kim. Jinwoo pun menegaskan bahwa setelah ia keluar dari dinas militer, ia akan bekerja untuk pihak tersebut. Oleh karena itu, jika Yuri melawan mereka, maka itu berarti ia juga melawan dirinya. Namun, Yuri tidak ingin memulai konflik. Ia hanya meminta Jinwoo untuk menemukan jawabannya sendiri dalam hidupnya. Ia meninggalkan sebuah foto di atas meja yang membawa Jinwoo ke sebuah tempat tertentu. Saat tiba di lokasi, kenangan tentang kecelakaan masa lalu mulai kembali. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah ia lupakan hingga Yuri bersikeras agar ia mengingatnya. Jinwoo pun kembali ke rumah dan membuka kotak peninggalan orang tuanya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah foto yang memperlihatkan ayah dan ibunya berfoto bersama seorang pria. Pria itu adalah ayah Yuri, mantan ketua YM Group. Kenangan Jinwoo pun berputar kembali ke saat kecelakaan terjadi. Ia teringat bahwa sebelum kecelakaan, ayah Yuri telah menelepon orang tuanya berkali-kali, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat mendesak. Jinwoo kemudian menemui seseorang yang bertanggung jawab atas penyelidikan kecelakaan tersebut. Namun, orang itu justru memperingatkannya untuk tidak mengingat lebih banyak hal, karena semakin banyak ia tahu, semakin besar kemungkinan dirinya akan disingkirkan. Setelah itu, orang tersebut diam-diam menemui Yuri dan memberitahunya bahwa Jinwoo telah mencarinya untuk menggali informasi tentang kecelakaan itu. Yuri menegaskan bahwa Jinwoo harus mengingat semuanya sendiri. Di sisi lain, demi menjaga citra dan kepentingannya, Choi memaksa putranya, Kim, untuk bergabung dengan militer dan menyerahkan kendali perusahaan kepada Jong-gun. Kim tidak punya pilihan selain mengikuti perintah ibunya dan mulai berkemas untuk wajib militer. Namun, semua ini hanya menunjukkan bahwa ia hanyalah bidak dalam permainan kekuasaan ibunya. Saat hari pendaftarannya tiba, masyarakat melakukan aksi protes besar-besaran menentang upaya Kim yang dianggap menggunakan dinas militer untuk melarikan diri dari tuduhan pelecehan. Sementara itu, Kim malah lebih khawatir karena rambutnya harus dipotong pendek. Di sisi lain, hari di mana Kim masuk wajib militer juga menjadi hari di mana Jinwoo resmi keluar dari dinas. Ketika ia berpamitan dengan Choi, wanita itu tiba-tiba mencekiknya dan menghina Jinwoo karena memilih uang dibandingkan menjalankan tugasnya sebagai jaksa. Namun, kali ini Jinwoo tidak tinggal diam. Karena ia sudah keluar dari dinas, ia bukan lagi seorang prajurit dan tidak takut untuk melawan. Saat melihat tangan Choi,
Jinwoo tiba-tiba teringat sesuatu. Tangan itu adalah tangan yang ia lihat saat kecelakaan keluarganya terjadi. Dalam persidangan militer terhadap Kim yang dipimpin oleh Yuri, baik Choi maupun Jonggun turut hadir. Namun, yang mengejutkan semua orang, Jinwoo juga muncul di sana, mengenakan jas pengacara dan berdiri di pihak Yuri. Ia akhirnya mengingat segalanya. Choi adalah dalang di balik kecelakaan yang menewaskan orang tuanya. Saat itu, Choi bahkan memeriksa apakah mereka masih hidup, lalu tersenyum kejam sebelum meninggalkan tempat kejadian. Orang tua Jinwoo bekerja untuk ayah Yuri, pemilik asli YM Group. Setelah kematiannya, Choi pun merebut posisi ketua perusahaan, sementara Jonggun menjadi orang kepercayaannya. Ayah Yuri juga menjadi korban konspirasi ini, dan Yuri sendiri hampir mengalami nasib yang sama. Namun, ia berhasil bertahan dan hidup dalam penderitaan akibat kehilangan ayahnya. Dengan tekad untuk membalas dendam, ia berlatih keras, bergabung dengan militer, dan mendekati Choi untuk mencari kesempatan membalas dendam. Selama ini, Jinwoo justru bekerja untuk pihak yang telah menghancurkan keluarganya sendiri. Namun, ketika ia menyaksikan pertarungan yang terjadi, ia melampiaskan kemarahannya pada anak buah Choi. Setiap pukulan yang ia berikan adalah caranya menyalahkan dirinya sendiri karena telah menjadi alat bagi musuhnya selama ini. Di sisi lain, Yuri melihat semua air mata Jinwoo dan menyadari bahwa ia akhirnya memiliki sekutu yang bisa dipercaya. Sementara itu, Kim yang sebelumnya terbiasa hidup dalam kemewahan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Ia yang terbiasa bangun siang dan makan makanan mahal kini dipaksa untuk memakan makanan ala militer, yang sama sekali tidak sesuai dengan seleranya. Saat ia membanting nampan makanannya, seorang perwira memerintahkannya untuk mengambilnya kembali. Ketika ia menolak, seluruh regu dihukum dengan push up sebagai bentuk hukuman kolektif. Latihan fisik yang berat membuat Kim hampir menangis. Sementara semua ini diamati oleh Choi melalui kamera pengawas. Ia ingin membentuk Kim menjadi versi dirinya yang baru, seseorang yang cukup kuat untuk meneruskan warisannya. Kasus video pelecehan yang melibatkan Kim dan si Michael masih menjadi sorotan media, sehingga Kim akhirnya diadili di pengadilan. Ini menjadi kesempatan bagi Jinwoo untuk membalas dendam. Dalam persidangan, Mina, korban dalam kasus tersebut, duduk di kursi saksi dan menceritakan bagaimana ia tertipu untuk masuk ke dalam perangkap dan mengalami kekerasan. Yuri juga menghadirkan bukti kuat berupa sidik jari Kim pada pecahan botol di tempat kejadian, serta rekaman video yang dibuat oleh Kim sendiri. Namun, saat Jonggun maju untuk membela Kim, ia justru mempertanyakan mengapa Mina ada di tempat itu bersama si Michael. Setelah mengetahui bahwa Mina adalah penggemar Michael, Jonggun mencoba mengubah arah kasus dengan menekankan kemungkinan adanya kesalahan ingatan dari pihak korban. Jonggun juga mengungkapkan bahwa jika obat perangsang dicampurkan ke dalam alkohol, maka akan terbentuk zat yang menyebabkan gangguan penglihatan dan kehilangan ingatan. Selain itu, sidik jari Michael juga ditemukan pada botol minuman, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa Kim adalah pelaku sebenarnya, seperti yang diingat Mina. Jonggun terus mendesak Mina dengan pertanyaan-pertanyaan yang melemahkan kesaksiannya, membuatnya semakin bingung dan putus asa, sementara Kim tertawa puas. Persidangan pertama pun berakhir dengan kemenangan bagi Kim, seperti yang telah diperkirakan oleh Jinwoo. Namun, setelah persidangan, Jinwoo justru mendekati Jonggun untuk bersekutu dengannya dan mengungkapkan cara memenangkan sidang kedua. Dalam sidang kedua, Jinwoo tetap berada di pihak Jonggun untuk mendapatkan kepercayaan lebih dalam. Kali ini, Michael juga hadir dalam persidangan. Sebelumnya, Jonggun telah mengancamnya agar mengaku sebagai pelaku utama. Akibatnya, Michael bersaksi bahwa ia yang memecahkan botol untuk mengancam Kim agar merekam video tersebut. Jonggun juga membawa hasil pemeriksaan kesehatan Kim sebagai bukti bahwa ia tidak bisa bereaksi terhadap wanita, yang membuat Kim sangat malu hingga ingin menghilang dari hadapan semua orang. Suasana di ruang sidang pun dipenuhi dengan tawa penonton yang semakin menusuk harga diri Kim. Dengan bukti ini, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Kim tidak bersalah. Sementara itu, Jinwoo yang telah dianggap sebagai sekutu Jonggun dibawa oleh Yuri ke markas rahasia yang tersembunyi di balik sebuah kafe.
Di sana, Jinwoo melihat bukti-bukti yang telah dikumpulkan Yuri dan terkejut dengan rencana besar yang sedang disusun. Ia mengetahui bahwa Choi adalah anggota organisasi Patriot, sebuah kelompok yang berisi orang-orang serakah dengan kepentingan politik masing-masing. Dalam organisasi ini, Choi menduduki peringkat ketiga, sementara peringkat kedua ditempati oleh Letnan Jenderal Hong, jaksa yang dulu menangani kasus orang tua Jinwoo. Posisi tertinggi dipegang oleh Menteri Lee. Namun, Hong sendiri sebenarnya tidak menyukai Choi dan kerap menentang rencana-rencananya. Selain itu, seorang perwira militer yang dikenal sebagai pahlawan perang juga termasuk dalam kelompok tersebut dan merupakan bawahan setia Choi. Choi berencana memasukkan Jong-gun ke dalam organisasi itu untuk memperkuat pengaruhnya. Sementara itu, meskipun Kim dinyatakan tidak bersalah, ia kini menjadi bahan ejekan di lingkungan militer. Setiap langkahnya diawasi dan diremehkan oleh rekan-rekan satu unitnya. Bahkan, komandannya mengancamnya dengan seekor belut yang membuatnya semakin terhina. Tidak tahan dengan perlakuan ini, Kim akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari dinas militer. Baginya, lebih baik masuk penjara daripada terus-menerus dihina. Keputusan Kim untuk melarikan diri membuat Jong-gun marah besar, terutama karena sebelumnya ia telah sesumbar kepada media bahwa Kim akan menjalankan tugas militernya dengan baik. Sementara itu, Kim yang melarikan diri menemukan sekelompok pekerja bangunan sedang menghangatkan diri dan mencoba ikut bekerja bersama mereka. Namun, ia tetap angkuh dan meremehkan orang-orang yang mencoba membantunya. Salah satu pekerja bahkan dengan baik hati meminjamkan ponsel dan topinya kepada Kim, tetapi beberapa saat kemudian, rekening pria itu justru mengalami transfer dana misterius sebesar 100 juta. Di sisi lain, Jinwoo kembali ke lingkungan militer dan menemui putra seorang bankir ternama. Pemuda itu langsung marah begitu melihat Jinwoo, tetapi Jinwoo dengan mudah mengendalikannya. Ia kemudian memberitahukan sebuah kabar baik, bahwa orang yang benar-benar menjebaknya, yaitu Kim, akan segera dipenjara. Sementara itu, Yuri dan Ketua Kang juga mengetahui bahwa Kim telah melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Jinwoo diam-diam bekerja untuk Jong-gun. Jong-gun bahkan memberikan Jinwoo sebuah koper berisi uang untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Jinwoo sengaja berpura-pura sebagai seseorang yang tergila-gila uang agar dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan Jong-gun. Jong-gun berpikir bahwa dengan uang, ia bisa membeli kecerdasan dan kesetiaan Jinwoo. Padahal itu hanya bagian dari rencana Jinwoo untuk menyerang balik. Setelah meninggalkan tempat itu, Jinwoo bertemu dengan Yuri, yang langsung menangkapnya. Agar Yuri tidak kehilangan kepercayaannya, Jinwoo akhirnya mengaku bahwa ia sengaja membuat Jong-gun membelot. Ia memahami dengan baik bahwa Jong-gun adalah orang dengan harga diri yang tinggi dan tidak akan menerima kenyataan bahwa ia telah dimanfaatkan. Sehingga Jong-gun sengaja mengungkapkan penyakit Kim agar Kim menjadi bahan ejekan di kalangan prajurit. Jika sudah membelot, Kim akan dicap sebagai pengkhianat negara. Saat itu, Kim menggunakan ponsel seorang pekerja untuk menghubungi temannya agar menjemputnya. Setelah itu, ia merapikan penampilannya dan duduk di sebuah bar, di mana temannya memperkenalkannya kepada sebuah perusahaan. Kim segera mencari perusahaan itu yang ternyata dimiliki oleh seseorang yang memiliki dendam dengan Jinwoo. Sementara itu, Yuri berhasil menemukan teman Kim tadi dan setelah membuatnya pingsan, ia mengikatnya di kemudi mobil. Jinwoo segera memberitahu Jong-gun bahwa ia telah menemukan teman Kim. Setelah itu, Jinwoo menutup telepon agar Yuri bisa menginterogasi pria itu untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Kim. Yuri bertindak tegas dan tanpa ampun mengancam akan memotong satu jari pria itu jika ia tidak berbicara. Bahkan Jinwoo yang menyaksikan hal itu pun merasa ketakutan dan berpikir tidak akan pernah berani mengkhianati Yuri seumur hidupnya. Akhirnya, pria itu mengaku bahwa Kim berencana untuk melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan suatu perusahaan. Sementara itu, Kim menelepon Jong-gun untuk memberitahu ibunya bahwa ia akan meninggalkan negara itu, tetapi tidak mengungkapkan kemana ia akan pergi. Tak lama setelah itu, Jinwoo juga memberitahu Jong-gun tentang rencana ini untuk mendapatkan kepercayaannya.
Jong-gun memerintahkan Jin-woo untuk menghentikan Kim, yang memang sudah menjadi bagian dari rencana Jin-woo. Ketika Jin-woo tiba di lokasi, sekelompok preman sedang membantu Kim naik ke kapal. Jin-woo diam-diam menyusup ke kapal, tetapi saat ia mendekati sosok yang ia kira adalah Kim, ternyata itu bukan dia. Ini semua adalah jebakan dari perusahaan tersebut. Menyadari bahwa ia kalah jumlah, Jin-woo memilih untuk melompat ke laut dan berenang kembali ke daratan. Sebenarnya, Kim memang berniat pergi ke luar negeri, tetapi ia memilih menggunakan jalur udara daripada laut. Di tempat lain, Kim akhirnya tiba di bandara dan bertemu kembali dengan anjing kesayangannya, yang membuatnya lebih bahagia daripada bertemu ibunya sendiri. Pada saat yang sama, upacara pelantikan Menteri Pertahanan baru, Menteri Lee, sedang berlangsung. Tepat sebelum Kim berhasil kabur, ia bertemu dengan Yuri si berambut merah. Kim mencoba melarikan diri, tetapi Yuri terus mengejarnya hingga akhirnya petugas bandara berhasil menangkapnya dengan alat kejut listrik. Meskipun pihak berwenang sempat mencoba menutupi berita pembelotan Kim, kini ia ditangkap secara terbuka di bandara, sehingga berita itu langsung menyebar luas di internet. Para pejabat tinggi segera mengetahui kabar ini, menyebabkan kepanikan di antara mereka. Upacara pelantikan pun terganggu, dan Choi yang khawatir segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Jin-woo mengembalikan uang kepada Jong-gun sebagai bentuk tantangan terbuka terhadapnya. Kim akhirnya dijebloskan ke penjara, di mana ia bertemu dengan putra seorang bankir yang menatapnya dengan penuh kebencian. Masa depan Kim tampak suram. Keesokan harinya, ia dibawa ke ruang interogasi, di mana ia langsung memeluk Jin-woo dengan harapan mendapatkan perlindungan. Namun, Jin-woo hanya tersenyum licik, membuat Kim merasa seperti seekor domba yang jatuh ke dalam perangkap serigala. Di sisi lain, karena upacara pelantikan Menteri Pertahanan terganggu, Choi harus meminta maaf secara langsung. Namun, Menteri Lee yang marah menamparnya dan mulai memberinya peringatan keras. Karena ia berada di posisi yang lebih tinggi, Choi tidak berani membantah. Menteri Lee memerintahkan Choi untuk memutus semua hubungan dengan putranya. Tetapi Choi bersikeras bahwa ia akan memberikan anaknya satu kesempatan terakhir dengan mempertaruhkan karirnya sendiri. Sementara itu, Kim memerintahkan Jin-woo untuk memberikan pernyataan palsu agar ia bisa segera dibebaskan. Namun, Yuri mematikan kamera pengawas dan Jin-woo menampar Kim agar ia sadar akan situasinya. Setelah itu, Jin-woo menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkannya, hingga wajah Kim memerah karena pukulan. Barulah ia mau mengubah nada bicaranya dan mulai memberikan kesaksian. Yuri pun kembali menyalakan kamera dan mulai menginterogasinya tentang alasan sebenarnya ia melarikan diri dari tugas militernya. Setelah sesi interogasi, Ibu Kim mendatangi Jin-woo dan Yuri. Ia memberi perintah agar mereka menangani kasus putranya dengan hukuman paling berat yang mungkin diterapkan. Ia jelas merupakan seorang ibu yang tegas dan tanpa kompromi. Sementara itu, Jong-gun akhirnya mengungkap identitas Yuri sebagai putri dari seorang ketua organisasi yang telah lama meninggal. Ia juga segera menyadari bahwa wanita berambut merah yang mengejar Kim adalah Yuri. Pada saat yang sama, tim Yuri mulai memusatkan perhatian mereka pada organisasi Patriot. Langkah pertama mereka adalah menangani seorang perwira militer terkenal, seorang letnan kolonel yang bernama Park dan juga dikenal sebagai pahlawan perang. Konon, ia tidak takut bom atau peluru dan selalu siap mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan rekan-rekannya. Karena itu, ia kehilangan satu kakinya akibat ledakan ranjau. Dan sejak saat itu, ia dihormati oleh semua orang. Namun, kenyataannya, ia telah menjebak ayah Jin-woo dengan tuduhan membocorkan rahasia militer. Kini, ia memanfaatkan reputasi gemilang dan senyum palsunya untuk menarik simpati banyak orang. Bahkan, ia mengadakan acara penandatanganan buku yang juga dihadiri oleh Yuri. Mata Yuri memperlihatkan ketidakpuasan yang jelas. Tiba-tiba, seorang tentara dengan tatapan penuh kebencian mengarahkan senjatanya ke pria tersebut. Yang mengejutkan, tentara itu adalah adik dari seorang prajurit yang pernah diselamatkan oleh Park di ladang ranjau. Jin-woo yang melihat melalui kamera langsung menyadari bahwa peluru yang ditembakkan kosong. Jin-woo mengetahui hal ini karena ia berada di tempat kejadian dan mendengar dengan jelas suara tembakan kosong itu. Namun,
Yuri tidak peduli dengan hal tersebut, ia hanya ingin mengetahui motif tentara itu. Maka Jinwoo dan Yuri segera pergi untuk menginterogasi Namsan, tentara yang mencoba menembak Park. Namun, Namsan menolak mengungkapkan apapun, menunjukkan ketidakpercayaannya terhadap jaksa militer. Baginya, semua jaksa militer hanyalah antek para perwira tinggi yang korup. Sikap Namsan ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dalam operasi penyelamatan di ladang ranjau. Dugaan tersebut terbukti benar ketika Choi memanggil Park untuk berbicara secara pribadi. Saat itu, ia mengungkapkan kebenaran bahwa Park sebenarnya telah menembak rekannya sendiri di ladang ranjau. Menteri Lee juga mengetahui fakta ini. Ia bahkan tahu bahwa Park sering menggunakan rekan-rekannya sebagai tameng hidup untuk menghindari serangan musuh. Choi ingin memastikan kesetiaan mutlak dari anak buahnya, sehingga ia berkata bahwa jika Park ingin rahasianya tetap tersembunyi dan tetap dikenang sebagai pahlawan, maka ia harus tunduk sepenuhnya padanya. Park pun berlutut dan menerima perintahnya. Sementara itu, Yuri memberikan kepada Jinwoo sebuah rekaman video yang ia sembunyikan saat menyamar sebagai jurnalis dan mengunjungi letnan kolonel di rumah sakit. Jinwoo membuka rekaman itu dan terkejut mengetahui bahwa pria itu sebenarnya masih memiliki kedua kakinya dalam keadaan utuh. Dengan bukti ini, Jinwoo memutuskan untuk membuka kembali penyelidikan kasus ladang ranjau. Pengadilan untuk mengusut insiden ladang ranjau di masa lalu segera digelar. Yuri mengajukan berbagai bukti yang menunjukkan bahwa pada hari kejadian, cuaca sangat buruk, sehingga tidak mungkin ada operasi penyisiran ranjau yang dilakukan. Jika ada tentara yang pergi keluar dalam kondisi berkabut tebal seperti itu, kemungkinan besar mereka akan salah menembak rekan sendiri. Serangkaian pertanyaan tajam dari Yuri membuat Park semakin terpojok. Dari awalnya hanya kebingungan, ia akhirnya berubah menjadi marah. Dalam kemarahannya, ia membanting meja dan menuduh Yuri telah menghina seorang pahlawan perang. Dengan alasan itu, ia meninggalkan ruang sidang. Namun, di luar gedung, Jinwoo dan para wartawan sudah menunggu. Jinwoo yang marah langsung menarik celana Park dan memukul kaki palsunya. Yuri dan Jinwoo terkejut dengan apa yang terjadi, karena ternyata kakinya beneran cacat. Sementara itu, Choi masuk ke ruangan dengan ekspresi penuh kemenangan. Jinwoo segera menyadari bahwa ia telah kalah sejak awal, karena tidak bisa mengantisipasi langkah Choi. Akibatnya, baik Jinwoo maupun Yuri dituduh menghina seorang pahlawan perang. Jinwoo dihukum skorsing selama 3 bulan, sedangkan Yuri dilarang bekerja selama 10 hari. Sementara itu, kasus tentara yang mencoba menembak Park diserahkan kepada hakim baru yang tidak memiliki integritas dan menjatuhkan hukuman berat terhadap tentara tersebut. Ironisnya, hakim yang sama juga menangani kasus Kim. Tetapi kali ini ia menunjukkan sikap yang sangat berbeda, berusaha meringankan hukuman Kim sebisa mungkin. Dalam perjalanan membawa Namsan ke penjara, rekan-rekannya sengaja meninggalkan dokumen penting di markas militer agar memiliki alasan untuk kembali. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi Namsan untuk bertemu dengan Yuri. Yuri kemudian bercerita kepada Namsan bahwa ia juga pernah merasakan kebencian mendalam terhadap seseorang yang berkuasa. Ia bahkan pernah berdiri di belakang Choi dengan pistol di tangannya, memiliki kesempatan untuk menghabisi wanita itu dalam sekejap. Namun, ia memilih jalur balas dendam dengan mengungkap semua kejahatan Choi, membuatnya masuk penjara dan kehilangan segalanya. Ia percaya bahwa itu adalah hukuman yang lebih berat. Kata-kata Yuri membuat Namsan menangis, dan akhirnya ia membuka diri untuk berbicara. Namsan mengungkapkan bahwa Letnan Kolonel Park bukanlah penyelamat seperti yang digembar-gemborkan, melainkan orang yang menembak kakaknya sendiri. Sebagai bukti, Namsan melepas sepatunya dan memberikan sesuatu kepada Yuri. Yuri segera mengirim bukti itu kepada Jinwoo. Keesokan harinya, Jinwoo segera pergi ke rumah sakit untuk mencari dokter yang pernah merawat kakak Namsan. Kebetulan, Jonggun juga datang ke rumah sakit pada hari yang sama untuk membungkam dokter tersebut. Namun, dokter militer itu baru saja meninggalkan rumah sakit. Jonggun berusaha mengejarnya, tetapi dokter itu berhasil melarikan diri di tempat parkir. Tidak ingin gagal, Jonggun segera menghubungi rekannya.
seorang pria berpengaruh, untuk melacak keberadaan dokter itu. Namun, bukannya langsung mencari dokter, Jinwoo justru membunyikan alarm kebakaran di rumah sakit, menciptakan kekacauan di sana. Dengan situasi yang kacau, ia dengan santai memasuki ruangan dokter dan mengambil hard drive berisi data penting. Setelah itu, ia menyerahkannya kepada Ketua Kang untuk menganalisis dan memulihkan data yang tersimpan di dalamnya. Saat itu, Ketua Kang juga sedang memelihara anjing milik Kim. Sebelumnya, Kim terpaksa meninggalkan anjingnya di bandara ketika melarikan diri, dan kini anjing itu berada di tangan Ketua Kang. Namun, Ketua Kang kemudian menyerahkan anjing itu kepada Jinwoo dan pergi begitu saja. Tidak punya pilihan lain, ia membawa anjing itu pulang dan memberitahukan hal ini kepada Yuri melalui telepon. Sementara itu, di kamp militer, mata-mata yang dikirim oleh Jinwoo sudah mulai menjalin hubungan baik dengan Kim. Di sisi lain, Jinwoo akhirnya berhasil menemukan dokter militer di sebuah warung internet. Namun, sebelum mereka bisa berbicara, sekelompok preman tiba-tiba datang untuk menculik sang dokter. Jinwoo berusaha melawan mereka satu persatu, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, sehingga dokter itu akhirnya dibawa pergi. Jinwoo segera kembali ke rumah sakit untuk mencari tahu siapa yang mengirim preman tersebut. Dari penyelidikannya, ia mengetahui bahwa dalangnya adalah Jonggun. Saat Yuri mengetahui bahwa mereka kehilangan dokter tersebut, ia tidak terlalu panik karena telah menemukan petunjuk baru, yaitu seseorang yang diam-diam meninggalkan catatan di kamar pasien. Tanpa menunggu lama, Jinwoo segera pergi ke alamat yang tertera untuk menemui orang tersebut. Setelah beberapa upaya membujuk dan meyakinkan, orang itu akhirnya bersedia berbicara. Ia menceritakan bahwa saat kejadian, kabut sangat tebal sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Timnya saat itu sedang bergerak, lalu kapten mereka, Park, memberikan waktu istirahat selama 5 menit sebelum tiba-tiba pergi entah kemana. Tak lama kemudian, seekor rusa berlari menuju ladang ranjau, membuat kakak Namsan mengikutinya dengan hati-hati. Teman yang bercerita juga ikut mengikutinya. Sementara itu, kapten mereka, Park, sedang buang air kecil ketika rusa itu lewat. Mengira itu adalah musuh, ia segera mengangkat senjatanya. Ketika rusa berlari melintasi ladang ranjau, sebuah ledakan terjadi. Dalam kepanikan, saat kakak Namsan berusaha menolong, Kapten Park justru menembaknya. Semua kejadian itu disaksikan langsung oleh orang yang kini memberikan kesaksian kepada Jinwoo. Kembali ke masa sekarang, ia menegaskan bahwa jika militer membuka kembali kasus ini, ia akan bersaksi untuk mengungkap kebenaran. Sementara itu, dokter yang sebelumnya diculik juga mengalami penyiksaan di tangan tentara bayaran dan akhirnya mengakui segalanya. Ia mengungkapkan bahwa ia diperintahkan oleh Letnan Kolonel Park untuk mengubah hasil pemeriksaan kakak Namsan dari yang seharusnya luka tembak menjadi cedera akibat ledakan ranjau. Selain itu, kaki Letnan Kolonel Park sebenarnya sehat, tetapi untuk menutupi kebenaran, Choi memaksanya untuk diamputasi. Yang lebih mengejutkan, Choi sendiri yang secara langsung melakukan amputasi tersebut menunjukkan betapa dingin dan kejamnya dirinya. Untuk mencapai posisi tingginya saat ini, Choi bukan hanya kejam tetapi juga sangat cerdas dan penuh perhitungan. Hal ini terbukti ketika ia mengetahui bahwa Yuri sebenarnya adalah putri dari ketua yang telah meninggal. Dan sejak saat itu ia diam-diam mengawasi Yuri untuk memastikan kendali atas dirinya. Inilah sebabnya Choi mengetahui adanya kamera tersembunyi di kamar Letnan Kolonel Park yang membuat Jonggun gemetar ketakutan. Sementara itu, kelompok pembalas dendam melanjutkan rencana kedua mereka. Besok adalah hari operasi kakak Namsan. Yuri menyatakan bahwa ia telah menyiapkan seorang dokter ahli yang tidak dapat disuap untuk melakukan operasi dengan aman. Selain itu, mereka juga berencana mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kebenaran. Keesokan paginya, Jinwoo mengunjungi Park di rumah sakit. Begitu melihatnya, Park langsung marah besar karena menurutnya jika bukan karena Jinwoo, ia tidak akan kehilangan satu kakinya. Namun, Jinwoo tetap tenang, mengambil tongkat bantu Park, lalu mulai membujuknya. Ia berjanji bahwa jika Park mau mengungkap nama Choi sebagai dalang dari semua ini, ia akan berusaha memberikan hukuman yang lebih ringan baginya. Jinwoo menekankan bahwa lebih baik mendapatkan keadilan daripada terus hidup dalam bayang-bayang Choi yang bisa saja mencelakainya lagi kapan saja. Awalnya,
Park hampir setuju untuk berbicara. Tetapi tiba-tiba seorang perawat masuk ke ruangan. Hal ini membuatnya kembali panik dan mengusir Jinwoo. Sebelum pergi, Jinwoo bersumpah bahwa saat ia kembali, ia akan membawa surat perintah penangkapan untuk Park. Ancaman ini membuat Park ketakutan dan terpaksa menahan diri. Tak lama setelah itu, Park langsung menelepon Choi dan memperingatkannya bahwa Jinwoo berencana mengadakan konferensi pers untuk mengungkap kebenaran tentang insiden ladang ranjau. Sementara itu, Yuri mendatangi atasannya dan meminta izin untuk menangkap Letnan Kolonel Park. Atasan Yuri merasa frustrasi karena Yuri terus-menerus menargetkan perwira tinggi militer. Tetapi ketika ia mendengar bahwa kasus ladang ranjau akan segera terbongkar dan ada saksi mata yang siap bersaksi, ia mulai khawatir. Jika ia menolak permintaan Yuri, ia sendiri bisa terkena dampaknya. Oleh karena itu, ia berjanji akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Konferensi pers akhirnya dimulai. Semua orang telah bersiap di posisi masing-masing. Namun, di saat-saat terakhir, terjadi insiden tak terduga. Jinwoo mencoba menghubungi saksi utama, tetapi saksi tersebut tidak kunjung tiba. Di dalam mobil, Letnan Kolonel Park menatap seorang mantan tentara dengan ekspresi mengancam dan memberikan isyarat agar ia tetap diam. 1 jam berlalu, tetapi saksi tidak muncul, membuat para wartawan kehilangan kesabaran dan mulai pergi satu persatu. Beruntung, seorang wanita bernama Hoa berpura-pura menelpon saksi, berpura-pura memberikan arahan jalan, sehingga para wartawan mengira saksi hanya tersesat, bukan sengaja menghindari konferensi pers. Sementara itu, Yuri menyamar sebagai seorang wanita berambut merah berkarakter kuat dan pergi langsung ke sarang kelompok penjahat. Dengan pistol di tangannya, ia menjaga jarak dari mereka dan menyuruhnya segera pergi ke konferensi pers. Ia meyakinkannya bahwa ia akan menangani sisanya. Para preman yang menghalanginya bukanlah lawan yang berarti baginya. Berkat keberanian dan aksi keren Yuri, akhirnya saksi berhasil sampai ke lokasi konferensi pers tepat waktu. Dengan wajah penuh luka, ia memperkenalkan diri sebagai mantan anggota pasukan Letnan Kolonel Park dan langsung mengungkap kebenaran bahwa Park menembak rekan satu timnya sendiri pada hari insiden ladang ranjau. Saat itu, Direktur Kang juga membawa sebuah kotak dari rumah sakit tempat kakak Namsan baru saja menjalani operasi. Jinwoo berdiri di depan para wartawan dan perlahan membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah peluru yang baru saja diambil dari tubuh kakak Namsan. Ini adalah bukti nyata yang selama ini Park coba sembunyikan. Keterlambatan saksi untuk hadir di konferensi pers juga bukan kebetulan. Itu semua adalah ulah Park untuk menghalangi kebenaran terungkap. Permintaan untuk membuka kembali sidang kasus ladang ranjau di masa lalu diajukan agar keadilan ditegakkan dan hukuman terhadap Jinwoo serta Yuri dapat dikurangi. Setelah mengalami kekalahan, Letnan Kolonel Park muncul dengan wajah penuh luka dan mendatangi Choi. Ia berteriak, menyatakan bahwa mulai sekarang ia tidak akan lagi menurutinya dan bahwa kepercayaannya terhadap Choi telah hilang. Ia mengancam bahwa jika dirinya ditangkap, ia akan menyeret Choi bersamanya sebagai kaki tangan kejahatan. Ancaman ini membuat Choi murka, sehingga ia segera memerintahkan anak buahnya untuk melenyapkan Park secepatnya. Keesokan harinya, jaksa datang ke rumah Park untuk menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Tetapi yang mereka temukan hanyalah mayatnya. Jinwoo dan Yuri meneliti barang-barang yang disita dari rumah Park dan menemukan sebuah kunci mobil yang tampak mencurigakan. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut berdasarkan petunjuk dari kunci tersebut. Sementara itu, Choi menjadi tersangka utama karena ia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Park sebelum kematiannya. Ia dibawa ke ruang interogasi yang dipimpin oleh Yuri. Pengacaranya, Jonggun, telah mempersiapkan segala kemungkinan dengan baik, termasuk menyusun jawaban atas pertanyaan yang mungkin diajukan, memalsukan bukti, menghapus rekaman kamera di tempat-tempat yang mencurigakan, dan bahkan mengalihkan tuduhan amputasi kaki Park kepada dokter militer. Mereka juga berusaha meyakinkan bahwa Park bundir dengan pistol berperedam. Meskipun interogasi telah selesai, Jinwoo dan Yuri masih belum menemukan celah untuk menjatuhkan Choi. Mereka hanya bisa menekan Choi secara psikologis dengan kata-kata, karena mereka tahu bahwa pistol berperedam yang digunakan untuk membunuh Park adalah milik Choi.
Sebelum pergi, Jong-gun memberikan Yuri kartu nama perusahaan YM dengan nada menantang, mengklaim bahwa perusahaan itu sekarang menjadi miliknya, dan ia akan mengganti namanya. Dari sikap dan kata-kata Jong-gun, Yuri menyadari bahwa mereka telah mengetahui identitas aslinya. Namun, ia tidak peduli. Balas dendam tetap akan berjalan sesuai rencana. Yuri dan Jinwoo pergi ke sebuah gudang tua berdasarkan nomor yang tertera di kunci mobil park. Di gudang tersebut, mereka menemukan banyak bukti penting yang berkaitan dengan berbagai pihak, termasuk catatan kejahatan yang dilakukan Choi. Mereka membawa bukti itu secara diam-diam ke markas mereka untuk menyelidikinya lebih lanjut. Sementara itu, Choi yang awalnya tidak terlalu memperhatikan Jinwoo, kini mulai merasa terancam dan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki identitasnya. Di sisi lain, dalam dokumen yang mereka ambil dari gudang, terdapat sebuah buku catatan berisi daftar kejahatan Choi. Mereka menyerahkan buku itu kepada seorang letnan kolonel yang dulunya merupakan teman dekat orang tua Jinwoo. Ia bercerita bahwa dulu seorang letnan jenderal bernama Hong pernah menginterogasi ayah Jinwoo dengan sangat brutal. Hong menolak mengakui kesalahannya dan malah menyiksa ayah Jinwoo dengan kejam. Mendengar penderitaan yang dialami ayahnya, Jinwoo bersumpah akan membalas semuanya. Ia langsung mendatangi Hong dengan alasan berterima kasih karena telah meringankan hukumannya dalam kasus sebelumnya. Untuk mendapatkan kepercayaan, Jinwoo dengan cerdik memberikan koper berisi uang yang langsung membuat Hong tersenyum puas. Saat Jinwoo bertanya kepada seorang prajurit di rumah Hong, sudah berapa lama ia bekerja di sana, prajurit itu menjawab 6 bulan. Sementara itu, istri Hong berpura-pura menjadi wanita baik hati yang memperlakukan prajurit muda dengan kasih sayang. Namun, ekspresi ketakutan para prajurit berkata sebaliknya. Jinwoo menangkap keganjilan ini dan melaporkannya kepada Yuri. Mereka sepakat untuk mendekati prajurit tersebut dan meyakinkannya untuk mengungkapkan kebenaran tentang penyiksaan yang dialaminya selama 6 bulan terakhir. Beberapa waktu kemudian, prajurit itu pergi ke supermarket untuk membeli bahan makanan. Ketika ia tidak menemukan bahan terakhir yang ia butuhkan, ia tampak panik. Saat itulah Jinwoo muncul dan dengan ramah menawarkan tumpangan ke supermarket lain. Tujuannya jelas, mendekatinya dan mendapatkan kepercayaannya terlebih dahulu. Setelah itu, Jinwoo membawanya ke sebuah kafe, lalu dengan sengaja menjatuhkan seluruh bahan makanan yang dibeli prajurit tersebut untuk mengguncang emosinya. Jinwoo berjanji akan membantunya mendapatkan keadilan, tetapi prajurit itu justru menatapnya dengan sinis dan bertanya apakah Jinwoo masih mengingat siapa dirinya. Ia lalu menyatakan bahwa ia tidak pernah merasa diperlakukan buruk di rumah Hong. Jinwoo tidak mengerti mengapa prajurit itu begitu marah padanya, sampai Yuri mengingatkannya bahwa dulu Jinwoo pernah bekerja untuk Jong-gun dan kerap membela orang-orang berkuasa di pengadilan. Di mata prajurit itu, Jinwoo hanyalah seseorang yang serakah dan tunduk pada kekuasaan. Oleh karena itu, ia tidak mempercayainya dan bahkan menyimpan dendam terhadapnya. Menyadari betapa buruk citranya di mata orang lain, Jinwoo merasa terguncang dan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Sementara para prajurit yang seharusnya melindungi negara diperlakukan seperti budak, para pejabat tinggi justru menikmati kemewahan dan mengadakan pesta mewah. Hong, seorang pria yang dipuja sebagai pahlawan militer, sebenarnya adalah monster yang kejam. Choi sendiri tampak tidak menyukai Hong, meskipun ia berpura-pura bersikap netral. Di sisi lain, berkat pengaruh Choi, Jong-gun mulai berhubungan dengan kelompok nasionalis. Sebagai seseorang yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik, ia sangat memahami permainan kekuasaan. Ia bahkan menyuap para kolonel politik untuk memperluas jaringannya, karena itulah aturan yang berlaku di dunia ini. Setelah pesta, Choi berbincang lama dengan Hong di kantornya. Hong mengungkit kembali insiden tragis yang terjadi 20 tahun lalu, di mana Choi menyelamatkan putra dua jaksa sebagai alibi dirinya. Saat itu, Choi menyadari sesuatu, Jinwoo adalah anak yang ia selamatkan waktu itu. Dengan senyum licik, ia segera pergi ke markas militer untuk menemui Jinwoo. Ketika mereka berdiri berhadapan, Choi mengungkapkan kebenaran dengan jelas. Jadi ternyata kau adalah anak itu. Dulu,
Hong lah yang memerintahkan Choi untuk menghentikan orang tua Jinwoo agar mereka tidak bisa membawa kasusnya ke pengadilan. Karena itulah mereka sekarang berada di pihak yang sama. Choi mencoba membujuk Jinwoo agar berpihak padanya dengan mengatakan bahwa kematian orang tuanya hanyalah kecelakaan. Namun, Jinwoo dengan tegas menggenggam pergelangan tangan Choi, memastikan apakah ia benar-benar memeriksa keadaan kedua orang tuanya sebelum mereka tewas. Dalam kemarahannya, ia bahkan membayangkan mencekik Choi, tetapi itu hanyalah ilusi dalam pikirannya. Ia akhirnya berpura-pura berterima kasih kepada Choi karena telah menyelamatkannya, sambil mengklaim bahwa ia baru saja mengingat kembali masa lalunya. Sementara itu, mantan rekan ayah Jinwoo, yaitu Letnan Kolonel Sung, kembali membuka kasus lama dan mengungkap kebenaran kepada Jinwoo dan Yuri. Dulu, Panglima tertinggi menyebabkan kecelakaan yang menewaskan 3 prajurit baru. Orang tua Jinwoo mengetahui bahwa itu bukan kesalahan para prajurit, tetapi akibat granat yang meledak sebelum sempat dilempar. Ayah Jinwoo melaporkan kejadian ini kepada Jaksa Hong, tetapi bukannya menyelidiki, ia justru memalsukan fakta. Tak menyerah, ayah Jinwoo terus menggali kebenaran dan menemukan bahwa granat yang digunakan tidak memenuhi standar. Ia berniat mengungkap skandal ini ke media. Namun Menteri Lee yang ingin menyembunyikan korupsi dalam pengadaan senjata memerintahkan Choi untuk membunuh orang tua Jinwoo agar rahasia itu tetap terkubur. Langkah pertama adalah menyingkirkan semua pejabat hukum yang bisa melindungi mereka. Teman Yuri mengambil kasus ini, lalu bersama Yuri, mereka diam-diam pergi ke lapangan golf, tempat para pejabat yang korup menikmati waktu luang mereka. Mereka diam-diam merekam momen ketika para pejabat tersebut menindas bawahan mereka, lalu menyebarkan rekaman itu ke publik. Akibatnya, mereka dihujat oleh masyarakat dan tuntutan agar mereka dicopot dari jabatan semakin keras. Tanpa perlindungan hukum, posisi Hong semakin lemah. Setelah kejadian itu, Jinwoo mendatangi seorang tentara muda yang pernah ia sakiti di masa lalu dan meminta maaf. Ia berjanji akan memastikan bahwa para penindas menerima hukuman yang pantas. Tentara tersebut, yang sudah tidak tahan dengan perlakuan buruk, memutuskan untuk melarikan diri di malam hari. Namun, ia dicegat oleh istri Hong yang tetap memperlakukannya dengan nada merendahkan. Kali ini, si tentara tidak tinggal diam dan berani melawan. Tak lama setelah itu, berita mengenai kekejaman Hong dalam memperlakukan bawahan serta penyalahgunaan kekuasaan mulai tersebar di media. Sebagai anggota kelompok nasionalis, skandal ini membuat organisasi tersebut tercoreng namanya. Menteri Lee menjadi sangat marah dan terpaksa tampil di depan media untuk berjanji bahwa kasus ini akan diselidiki secara menyeluruh. Namun, meskipun penyelidikan diumumkan, tak ada seorang pun yang berani bersaksi melawan Hong karena takut akan kekuasaannya. Satu-satunya orang yang berani melawan adalah tentara muda yang sebelumnya ditindas. Untuk melindunginya, Jinwoo memberinya tempat tinggal sementara. Sementara itu, Direktur Kang berhasil memulihkan data dari hard drive yang ditemukan di rumah Park. Saat data itu dibuka, mereka menemukan rekaman percakapan antara Choi dan Hong, sebuah bukti yang dapat mengguncang seluruh sistem korupsi yang telah mereka bangun selama ini. Bukti bahwa mereka adalah pelaku dalam kasus kematian orang tua Jinwoo akhirnya ditemukan. Namun, tepat saat ia hendak menelepon Yuri untuk memberitahu mereka, seorang penyelidik tiba-tiba datang dan menyita bukti. Mereka menggunakan alasan bahwa perusahaan ketua Kang telah mencuri data teknologi sebagai dalih untuk melakukan penyitaan. Setelah para penyelidik pergi, Jong-gun muncul di hadapan ketua Kang. Ternyata dialah dalang di balik semua ini. Ia membuat harga saham perusahaan Kang anjlok sebelum akhirnya membeli saham mayoritas, yang berarti ia kini mengendalikan perusahaan tersebut sepenuhnya. Sementara itu, sidang terhadap Hong yang dituduh menyiksa bawahannya akhirnya dimulai. Pada saat yang sama, bibi Jinwoo juga mulai menginterogasi istri Hong. Di persidangan, Jinwoo mengungkap bahwa Hong memaksa bawahannya memakai jam tangan khusus sebagai tanda kepatuhan. Namun, Jong-gun yang menjadi pengacaranya membela diri dengan mengatakan bahwa jam tangan itu adalah hadiah dari keluarga Hong karena mereka menyayangi bawahannya. Di sisi lain, istri Hong terus menyangkal telah menyiksa seorang tentara, mengklaim bahwa ia memperlakukannya seperti keluarga.
Namun, Yuri membongkar fakta bahwa tentara tersebut sebenarnya adalah anggota tim militer keempat, tetapi dipaksa tinggal di rumah Hong sebagai pelayan. Ia mengalami penyiksaan yang begitu brutal hingga tubuhnya mengalami cedera serius. Pengakuan ini mengejutkan semua tentara yang hadir di sidang, termasuk Jong-gun yang tak menyangka rencana ini. Tentara itu akhirnya maju dan dengan lantang menceritakan semua kekerasan yang ia dan temannya alami. Tak hanya itu, Bibi Jinwoo juga menampilkan rekaman video yang menunjukkan istri Hong secara terang-terangan menampar tentara itu di sebuah supermarket. Seorang tentara yang telah pensiun kemudian maju sebagai saksi tambahan, membuat pengacara istri Hong panik dan melarikan diri dari persidangan. Jong-gun kemudian berusaha mengalihkan perhatian dengan menyebut bahwa tentara itu mengalami trauma psikologis akibat kematian rekannya, bukan karena disiksa oleh Hong. Tentara itu menangis, mengaku bahwa ia bertahan dalam penderitaan ini demi mengobati anaknya yang menderita penyakit jantung. Sayangnya, hakim yang memihak Hong menolak semua tuduhan terhadapnya, membuat tentara-tentara lainnya marah. Sementara itu, di sisi lain, Kim, putra Choi, yang berada di militer kini mengalami penderitaan karena dihajar habis-habisan oleh rekan-rekannya. Dalam sidang kedua, sebuah kejutan terjadi. Yuri meminta untuk menghadirkan saksi dan ternyata saksi tersebut adalah Choi. Namun, Choi tidak hadir sebagai saksi utama, melainkan mengirim asistennya untuk memberikan kesaksian. Sebelumnya, Choi diam-diam bertemu dengan Yuri dan mengajaknya untuk bekerja sama menjatuhkan Hong. Dengan cara ini, Choi bisa mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam organisasi nasionalis. Kali ini, bahkan hakim pun takut terhadap ancaman Choi dan tidak berani memihak Hong lagi. Asisten Choi bersaksi dan mengungkap semua kebrutalan Hong, termasuk pelecehan seksual yang ia alami. Pada titik ini, hakim tidak punya pilihan lain selain menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Hong atas penyalahgunaan kekuasaan dan penganiayaan. Hong yang tidak bisa menerima putusan itu langsung menyerang hakim, tetapi Jinwoo segera menahannya. Setelah menjatuhkan Hong, target selanjutnya bagi Yuri dan Jinwoo adalah Choi. Yuri menebak bahwa Choi telah menusuk Jong-gun, dan kemungkinan besar Jong-gun tidak akan tinggal diam. Dugaan Yuri benar. Sebelumnya, dalam percakapan dengan Ketua Kang, Jong-gun menyebutkan bahwa di antara dokumen yang dimilikinya ada sesuatu yang bisa menghancurkan Choi. Namun, mengejutkan, Ketua Kang lebih memilih melindungi perusahaannya daripada memberikan bukti itu kepada Yuri. Di sisi lain, Jinwoo menerima informasi mengejutkan dari Hong, yang kini telah dikhianati oleh organisasi nasionalis dan bersembunyi dalam ketakutan. Hong mengungkapkan bahwa selain orang tua Jinwoo, ayah Yuri juga telah mengumpulkan dokumen rahasia yang disebut File X, yang berisi semua kejahatan organisasi nasionalis. File ini begitu berbahaya sehingga ayah Yuri dibunuh dan perusahaannya dihancurkan. Namun, Yuri sama sekali tidak tahu keberadaan file itu, yang berarti file tersebut telah dicuri sebelum ia sempat menemukannya. Yuri dan sang Jinwoo segera pergi ke gudang Park untuk mencari file itu, tetapi mereka tidak menemukannya. Yuri pun mencoba menghubungi Ketua Kang, tetapi tidak ada jawaban. Pada saat yang sama, Ketua Kang justru sedang bersama Jong-gun. Setelah mendengar isi hard drive yang ditemukan, Jong-gun merasa sangat puas. Ia bahkan mengabaikan pesan yang dikirim Yuri kepada Ketua Kang. Kemudian, Yuri mendapat kabar bahwa semua dokumen telah disita oleh penyelidik. Ia langsung pergi menemui Ketua Kang yang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Ia dengan dingin mengatakan bahwa satu-satunya hal yang ia pedulikan adalah perusahaannya. Kini, Yuri sudah memiliki Jinwoo di sisinya, sehingga ia tidak lagi membutuhkan bantuannya. Sebagai simbol perpisahan, ia mengembalikan jam tangan yang pernah diberikan Yuri kepadanya. Dikhianati oleh orang yang paling ia percayai, Yuri tidak dapat menahan air matanya. Ketika Jinwoo mengetahui kabar tersebut, ia langsung mendatangi Ketua Kang dan memberinya satu pukulan keras. Ia memperingatkan bahwa jika Kang berani menyakiti Yuri lagi, ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Sementara itu, di dalam militer seorang prajurit bernama Jan Bing
yang telah lama mengalami perundungan dari komandannya, akhirnya memberontak. Ia mengambil senjata dan mendatangi ruangan komandan untuk membalas dendam, tetapi tidak menemukannya di sana. Para tentara lain yang biasa menghina dan merendahkannya malah menertawakan dan menantangnya untuk menembak. Namun, Janbing merasa jijik melihat mereka dan memilih untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, ia meninggalkan sebuah granat. Setelah itu, terjadi pembalasan besar-besaran terhadap semua tentara yang pernah menghina dan menyiksanya. Hanya Kim yang dibiarkan hidup, karena ia juga korban perundungan seperti Janbing. Sebagai bentuk dukungan, Janbing memberikan senjata kepada Kim, mendorongnya untuk melawan para pengganggunya. Ketakutan, Kim segera menelepon ibunya, Choi, untuk meminta pertolongan. Baru setelah mendengar suara tembakan, Choi menyadari situasi berbahaya yang dihadapi putranya dan segera mengirim tim penyelamat. Saat tiba, ia menemukan Kim telah diamankan di dalam mobil, menunjukkan bahwa Choi ternyata sangat peduli pada anaknya. Jinwoo dan Yuri juga tiba di lokasi kejadian. Sementara itu, Janbing yang kehabisan peluru menggunakan gagang senjatanya untuk menghajar komandannya hingga pingsan. Itu adalah bentuk balas dendam paling brutal yang bisa ia lakukan. Ketika Jinwoo dan Yuri memasuki ruangan, semua jenazah tentara telah dievakuasi. Tetapi bekas darah yang berceceran masih cukup untuk membuat siapapun merasa ngeri. Alasan utama Janbing mengamuk bukan hanya karena perundungan, tetapi karena komandannya telah mengancam akan menyiksa ibunya dengan cara yang sama seperti yang ia alami. Saat Yuri dan Jinwoo menginterogasi Janbing, mereka akhirnya memahami penderitaannya dan membawanya untuk bertemu ibunya. Ibu dan anak itu pun menangis terseduh-seduh dalam pelukan satu sama lain. Namun, ancaman dari komandan masih membayangi, karena ia telah memperingatkan semua orang untuk tidak mengungkap kekerasan yang dilakukan terhadap Janbing. Jika hal ini diketahui oleh jaksa, komandan itu bisa berubah dari korban menjadi tersangka utama. Kim juga ada di tempat kejadian ketika Jonggun datang mencarinya. Sebelumnya, Ketua Kang pernah memberitahu Jonggun bahwa Choi tidak mengetahui tentang dokumen rahasia File X. Tetapi karena Kim telah mengambil alih perusahaan WM lebih awal, kemungkinan besar ia mengetahuinya. Oleh karena itu, sekarang adalah saat yang tepat bagi Jonggun untuk mendekati Kim dan menggali informasi darinya. Ketika Yuri dan Jinwoo muncul, Kim teringat kembali adegan saat Janbing menembak rekan-rekannya, dan ia langsung ketakutan hingga kehilangan kendali. Saat di dalam militer, apakah Kim juga mengalami kekerasan? Ia sempat ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan tidak. Ketika Jinwoo mewawancarai anggota tim lainnya, mereka juga memberikan jawaban yang sama. Bukan karena mereka ingin melindungi komandan, melainkan karena mereka telah diancam. Namun, jawaban mereka yang ragu-ragu membuat Jinwoo semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Sebelumnya, Choi telah menemui putranya yang gemetar ketakutan. Ia menggenggam tangan Kim dan berjanji akan mengeluarkannya dari militer serta mengembalikannya ke posisi sebagai direktur WM. Namun ada satu syarat, Kim harus menyatakan bahwa ia tidak pernah mengalami kekerasan di dalam militer. Jika ia menurut, Choi akan memastikan masa depannya tetap aman. Sayangnya, setelah memberikan kesaksian, komandan kembali mencoba menyiksanya. Kali ini, Kim tidak tinggal diam dan melawan balik. Meskipun Choi telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi posisinya, Menteri Lee tetap ingin ia mengundurkan diri karena skandal yang melibatkan putranya. Choi berusaha menjelaskan bahwa Kim juga korban, tetapi Lee telah lama ingin menyingkirkannya, sehingga ia tidak mau mendengarkan alasan apapun. Terdesak, Choi akhirnya berbalik melawan Lee. Selama ini ia telah diam-diam merekam semua perintah yang diberikan Lee kepadanya, dan sekarang ia siap untuk mengungkap semuanya. Jika bukti itu dipublikasikan, maka Lee juga akan ikut terseret dalam kehancuran. Sementara itu, Yuri kembali melanjutkan interogasi terhadap Janbing. Kali ini ia menggunakan strategi berbeda. Ia mencoba menyentuh emosinya dengan mengatakan bahwa jika ia terus menyembunyikan kebenaran, ibunya akan sangat kecewa dan malu seumur hidup karena memiliki anak yang membunuh rekan-rekannya sendiri. Perkataannya mengguncang hati Janbing, membuatnya ragu untuk tetap berdiam diri. Akhirnya, Janbing mengungkapkan kehidupan neraka yang ia alami di dalam militer.
Ia mengaku telah diperlakukan seperti binatang, baik secara fisik maupun mental. Setelah kesaksiannya didapat, persidangan terhadapnya pun dimulai. Di hadapan hakim, Janbing mengungkapkan bagaimana ia dianiaya di militer. Namun, para tentara lain menyangkal tuduhannya, dan Kim yang berada di bawah tekanan ibunya terpaksa tetap diam. Di tengah persidangan, Kim akhirnya memberanikan diri untuk bersuara. Ia menyatakan bahwa jika Janbing harus dihukum karena pembunuhan, maka para tentara yang menyiksanya juga harus menerima hukuman yang setimpal. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Kim melakukan sesuatu yang benar. Namun, ibunya, Choi, marah karena ia tidak mengikuti perintahnya dan segera menariknya keluar dari persidangan. Sementara itu, Janbing dijatuhi hukuman mati, tetapi pengadilan akan menyelidiki lebih lanjut tindakan kekerasan yang terjadi dalam militer. Tidak lama kemudian, penyelidikan ini diserahkan kepada Yuri dan Jinwoo untuk ditindaklanjuti. Mereka pertama-tama menemui Choi untuk mengungkap keterlibatannya dalam menutupi kekerasan di militer. Namun, semua bawahannya menyangkal tuduhan tersebut. Yuri dan Jinwoo kemudian menginterogasi Kim. Dengan jujur, ia mengakui bahwa komandan telah memaksa seluruh pasukan untuk memberikan kesaksian palsu, dan ibunya juga menekannya untuk berbohong. Jinwoo lalu memberitahunya bahwa Choi membantah telah memaksa anaknya berbohong, bahkan memanfaatkan ketidakstabilan emosional Kim sebagai alasan untuk membela dirinya sendiri. Mendengar ini, Kim tersadar bahwa ibunya hanya memanfaatkannya demi menyelamatkan diri. Sebelum interogasi berakhir, Jinwoo menunjukkan foto anjing kesayangan Kim yang kini hidup sehat. Ini membuatnya berpikir untuk mengungkapkan seluruh kebenaran dan memperbaiki kesalahannya. Di sisi lain, Jonggun datang dengan membawa koper berisi uang untuk menyuap seorang inspektur yang telah membantunya menyita perusahaan ketua Kang. Tidak lama setelah Jonggun pergi, Jinwoo tiba dengan bukti bahwa penyitaan tersebut ilegal karena perusahaan Kang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran. Selain itu, Jinwoo juga mengetahui keterlibatan sang inspektur dalam praktik korupsi. Ia mengancam bahwa jika inspektur itu tidak bekerja sama dengannya, karirnya akan hancur. Inspektur itu terkejut dan bertanya-tanya dari mana Jinwoo mendapatkan dokumen rahasia tersebut karena hanya orang dalam yang mengetahuinya. Akhirnya, Jinwoo membawa inspektur itu untuk bertemu dengan sumber informasi yang membocorkan dokumen tersebut. Sementara itu, di perusahaan WM, Jonggun sedang menghadiri rapat pemegang saham ketika seorang tamu spesial mengajukan pertanyaan. Tamu tersebut menanyakan kebenaran tentang kontrak antara WM dan Kementerian Pertahanan untuk produksi senjata, yang ternyata adalah sebuah kebohongan. Semua pertanyaan ini sebenarnya berasal dari Jinwoo, yang diam-diam memberikan arahan dari luar ruangan. Pada saat yang sama, Ketua Kang menayangkan bukti di layar besar yang membuktikan bahwa kontrak tersebut palsu. Para pemegang saham yang ingin berinvestasi menjadi heboh, menyebabkan kekacauan dalam perusahaan. Belum sempat Jonggun merespons, inspektur yang sebelumnya ia suap datang ke lokasi dan langsung menangkap Jonggun atas tuduhan penipuan. Jonggun terkejut karena ia yakin inspektur itu sudah ada di pihaknya. Saat itulah Jinwoo masuk dan memberitahu Jonggun bahwa ia tidak sendirian. Seluruh jaringan yang terlibat dalam skandal senjata ini, termasuk Menteri Lee dan Wakil Komandan, telah ditangkap. Namun, setelah melalui berbagai upaya hukum, Jonggun akhirnya dibebaskan. Sayangnya, perusahaan YM kini hanya tinggal nama tanpa kekuatan bisnis. Marah, Jonggun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Yuri dan Jinwoo, atau mereka akan menghadapi konsekuensinya. Di sisi lain, Choi juga mengeluarkan perintah kepada asistennya untuk membunuh Yuri. Sementara itu, Kim akhirnya dikeluarkan dari militer karena dinyatakan mengalami gangguan emosional. Begitu bebas, ia langsung dibawa menemui ibunya. Choi berjanji akan mengembalikannya ke posisi ketua YM, tetapi dengan syarat ia harus setia kepadanya seumur hidup dan membayar kembali semua jasanya. Ini membuat Kim sangat terpukul, mengingat kembali kata-kata Jinwoo bahwa ibunya hanya melihatnya sebagai alat dalam permainan kekuasaan. Sementara itu, Jinwoo mengalami kejadian mengejutkan. Saat ia sedang menelepon Yuri, tiba-tiba sebuah mobil militer menabraknya hingga ia jatuh tersungkur. Setelah itu, Jinwoo dan Ketua Kang ditangkap dan dipukuli, hingga wajah mereka babak belur.
Ketika para penculik berencana membunuh mereka untuk menghilangkan bukti, tiba-tiba sebuah mobil merah melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mereka. Warna merah ini melambangkan keberanian Yuri. Namun, anehnya, tidak ada seorang pun di dalam mobil tersebut. Saat Jong-gun melihat ke belakang, ia terkejut karena Jin-woo dan Kang sudah berhasil melepaskan diri dari ikatan mereka. Mereka bekerja sama menghajar para preman, dan Yuri pun membalas dendam untuk ayahnya dengan menampar Jong-gun 2 kali. Meskipun mereka berhasil membuat Jong-gun terlihat seperti badut, anak buahnya sudah menyandera ketua Kang. Dengan terpaksa, Yuri membiarkan mereka kabur untuk sementara waktu. Mereka kemudian kembali ke kafe untuk merawat luka-luka mereka. Di sana, Kim juga datang untuk mengunjungi anjing kesayangannya. Ia mencintai anjing karena baginya, hanya anjing yang tidak akan memanfaatkan dirinya. Sebagai tanda terima kasih karena telah merawat anjingnya, Kim memberikan Yuri sebuah buku catatan. Setelah ia pergi, Yuri dan Jin-woo baru menyadari bahwa di dalam buku itu terdapat sebuah USB. Sementara itu, Kim bertemu ibunya di tempat di mana dulu ia pernah dipaksa menghadapi granat oleh ibunya sendiri. Pada saat yang sama, asisten Choi juga mengundang Yuri untuk bertemu secara pribadi. Ketika Jin-woo membaca surat yang ditinggalkan Kim, ia menyadari bahwa Kim berniat mengakhiri hidupnya. Jin-woo segera memberitahu Yuri tentang hal itu. USB yang mereka temukan ternyata berisi dokumen rahasia yang dapat menjatuhkan organisasi nasionalis. Choi akhirnya menemui Kim, tetapi kali ini putranya yang memegang granat. Ia memilih mengakhiri penderitaannya dengan cara yang sama seperti bagaimana ibunya dulu memperlakukannya. Di tempat lain, Yuri berada dalam bahaya karena asisten Choi mengarahkan pistol ke dadanya dan menarik pelatuk. Beruntung, Jin-woo berhasil mencegah Kim bundir tepat waktu, sedangkan Yuri hanya tertembak di lengan. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit. Jin-woo dan Choi hanya bisa duduk di ruang tunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya Yuri berhasil selamat, tetapi Kim mengalami koma. Choi, yang sangat mencintai anaknya, merasakan sakit yang mendalam, tetapi ia tidak bisa mundur dari jalan yang telah ia pilih. Pengadilan terhadap Menteri Lee dan Jong-gun segera berlangsung. Karena mereka adalah tokoh-tokoh berpengaruh, tidak ada lagi yang bisa melindungi mereka dari hukuman. Selanjutnya, persidangan Choi dimulai. Ia tetap tenang karena yakin telah menutupi semua jejak kejahatannya. Namun, saat Yuri mengungkit fakta bahwa Kim telah dipaksa hingga ingin bundir, Choi tetap menunjukkan ekspresi dingin. Setelah persidangan pertama, asisten Choi diam-diam menemui Yuri. Ia adalah seorang tentara berbakat. Tidak mungkin ia salah tembak. Satu-satunya alasan ia menembak tangan Yuri adalah karena ia merasa bersalah dan tidak ingin terus melakukan kejahatan. Yuri memintanya untuk bersaksi dalam persidangan berikutnya dan mengakhiri rantai kejahatan Choi. Pada persidangan kedua, Jin-woo memutar rekaman suara Choi yang memerintahkan dokter forensik untuk memotong kaki Park demi menciptakan bukti palsu bahwa pria itu adalah pahlawan. Pengacara Choi mencoba menyangkal rekaman itu sebagai bukti palsu, tetapi Jin-woo telah menyiapkan saksi, dokter yang menangani luka Park. Choi berusaha menyerang kredibilitas dokter tersebut dengan menyebutnya sebagai pecandu judi yang tidak pantas menjadi tentara. Namun, saksi berikutnya adalah asistennya sendiri. Choi tidak pernah menyangka bahwa orang yang paling setia padanya justru akan berbalik melawan dirinya. Pukulan terakhir bagi Choi adalah kesaksian Jong-gun. Ia mengungkapkan bahwa Choi lah yang telah menjebak ayah Yuri dengan tuduhan korupsi dan merebut perusahaan YM. Sebagai mantan pengacara Choi, kesaksian Jong-gun sangat kuat. Setelah ditipu dan dijebak oleh Choi dalam dunia kriminal, Jong-gun akhirnya memilih untuk membalas dendam. Namun, semuanya sudah terlambat. Choi menerima nasibnya dan berjalan sendiri menuju penjara tanpa perlu diantar. Kim yang telah menyesali perbuatannya diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membuka matanya lagi dan memulai hidup baru. Sementara itu, Yuri akhirnya berhasil merebut kembali perusahaan ayahnya dan Jin-woo tetap menjadi jaksa militer yang jujur. Setahun kemudian, mereka bertemu kembali. Kali ini, tidak ada lagi rencana balas dendam yang mengikat mereka. Jin-woo akhirnya mencium Yuri, menandai awal baru bagi mereka berdua. Dengan demikian,
film ini pun berakhir